Gendut-gendut. Oh, di atas tanpa ya? dipupuk pun bisa gendut. Bisa, Mas? Bisa, misalnya ini misalnya. Kita ke sini. Lah, ini tanpa dipupuk. Loh, Oh iya ya. ini tanpa dipupuk. Jadi prinsip saya sebetulnya selama tanaman itu hatinya seneng ya dia akan sih. Kan ada jenis anggrek yang kata orang susah handlingnya. Jadi karena dia sejak bayi sampai dewasa kan di bawah greenhouse, di dalam greenhouse. Nah begitu dia keluar dari greenhouse kan dia kaget, stres, ngedrop dan lain sebagainya. Nah kalau kami menganalogikan di sini itu sama halnya seperti ayam potong. Ayam potong itu kan dipacu. 40 hari dia sudah besar bisa dipanen. Tapi dia rentan terhadap cekaman. Kaget mati. Kaget mati ya. Iya, nah dengan rumput yang di bawah pun mereka berkomunikasi. Ada satu diambil gitu mereka mencari. Dipindah 1 meter saja dia sudah stres. Jadi anggrek ini nggak di insek, nggak di fungi, nggak pupuk tanpa pupuk sama sekali. Di skala forma tanimbar. Siler tuh. Wah nih. Ada jenis diskalar lain tapi baru mau bunga belum mekar. Wah, ini di sini ini nggak ada ini anggrek-anggrek Thailand. Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Kan cintailah produk-produk Indonesia katanya. Cintailah produk-produk Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia ya. Anggrek. Kita coba belajar tahu tentang anggrek yang Indonesia punya. Ini kan punya kita semua. Wah, ini berarti cinta NKRI-nya. Oh ya jelas. Hah? Oh jelas. NKRI harga mati Mas ya. Oh ya. Dan tragisnya itu kan beberapa sekarang ini saya tidak tahu karena kemudahan teknologi atau apa gitu. Anggrek-anggrek Indonesia itu bisa ditemukan di pasar black marketnya misalnya kayak itu kan ironis buat kita. Terus kalau nanti habis anak cucu kita cuma kebagian lihat foto aja. Masya Allah. Iya toh. Anak cucu kita besok itu loh generasi kita di bawah kita mungkin 3-4 generasi di bawah kita kan paling hanya melihat foto saja. Oh ini loh diskalar tanimbar itu seperti ini gambarnya gitu. Mas Anton, pengetahuan Mas Anton ini kan nggak main-main ini kalau saya ngobrol ini. Kenapa? Ini aktif di organisasi anggrek? Oh enggak, saya tidak ikut organisasi anggrek apapun. Mandiri, merdeka dan berdaulat ini ya? Ya betul. Mandiri, merdeka dan berdaulat. Oh iya. Keren sampai ini asli. Ya. Ini namanya apa ini namanya tempatnya Mas Anton ini? Balai Lawang Spesies Orchid. Balai Lawang Spesies Orchid. Iya. Kalau di Facebook? Spatulata. Spatulata. Wah. Halo sahabat-sahabat semuanya, salam sehat, salam waras untuk kita semua. Nah ini silaturahim saya agak jauhan ini di utara ini ke tempat salah satu pecinta, penghobi, bisa juga disebut dengan pemulia ini. Wah, ini nggak ada greenhouse-nya ini konsepnya unik sekali ini. Ini untuk pemula-pemula bisa jadi referensi dan pemahaman tentang keilmuan anggrek ini. Balai Lawang Orchid Tour Merapi Adventure. Wah nih, ini ada kalau tadi ngobrol-ngobrol dengan beliau ada 500-an jenis spesies, ya 500-an lebih. Ini konsepnya unik sekali ini, hebat ini Mas. Beliau ini namanya Mas Anton, ya. Astagfirullahaladzim. Waduh, hampir kepleset saya. Nih, sender nih. Oke banget ini. Tuh, anggreknya di sana ini. Di sana. Dan ini kembali back to nature ini. Wah, ini Sugeng Enjing. Mas, Sugeng Enjing. Wah. Terima kasih sudah diperkenankan untuk silaturahim saya. Siap, terima kasih juga sudah berkenan hadir di sini, main ke sini. Amin. Ganggu waktunya sebentar ini Mas. Oke, enggak apa-apa. Mas, ini ya saya lihat tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan ini. Ini kok nggak ada greenhouse-nya ini? Ya. Apa cerita ini Mas? Ya, di sini kebun di sini berbeda dengan nursery yang lain. Jadi konsepnya di sini duplikasi habitat. Jadi anggreknya dibiarkan hidup alami secara liar. Seler. Gitu. Duplikasi habitat ya? Iya. Oh, jadi
kembali ke alam. Iya betul. Jadi konsepnya seperti hidup di habitat mereka. Apa nggak mati? Apa nggak sayang? Udah. Gimana konsepnya itu, Mas? Jadi karena anggrek spesies itu kan memang kultivar asli Indonesia, jadi dia memiliki ketahanan hidup, dapat menyesuaikan hidup selama dia ada di Indonesia gitu. Jadi lebih adaptif. Ini semua dari Indonesia semua ini? Iya, di sini hanya ada anggrek spesies Indonesia saja atau luar negeri yang satu daratan dengan Indonesia. Mana itu luar negerinya, Mas? Papua Nugini dan Malaysia. Papua Nugini dan Malaysia. Iya. Oh, Thailand. Oh, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Thailand nggak ada. Kenapa dulu kok milihnya kok spesies ini, Mas? Karena passion saya di spesies. Passionnya ya? Iya, passion saya di spesies. Ini urusan hati ya? Ini Urusan ya? hati, ya betul. Nggak bisa diganggu. Urusan hati. Nih ya. Ini koleksinya ini apa ini, Mas, yang di sebelah? Ya, ini jenis-jenis papio. Papio pedilum. Pedilum. Ya. Ada. Nah, kalau yang itu Papio colopacinii itu Kalimantan, terus ada Rothschildianum juga Kalimantan, Kinabalu, terus ada Stone juga Kalimantan. Ini apal semua ini, nama-namanya ini, Mas? Alhamdulillah hafal. Hafal ya? Nggih. Ini. Alhamdulillah hafal. Yang ini? Yang itu Papio pedilum bulinianum. Ya, terus yang sampingnya ada primulinum yang ada bunganya itu. Ya. Jenis yang kayak gini nih. Itu Aceh. Aceh punya. Papio primulinum. Papio primulinum. Ya, ada dua primulinum itu yang primulinum biasa terus sama yang primulinum yellow. Primulinum yellow itu di habitat statusnya sudah endangered. Jadi endangered itu apa, Mas? Sudah mendekati punah habitat. Oh. Yang mana, Mas? Tapi tidak sedang berbunga, ini yang di sebelah sini. Oh, yang sebelah sini. Ini. Ini primulinum yellow. Di Indonesia sudah mulai punah nih, Mas? Mendekati. Sudah statusnya sudah endangered. Kalau ada situs internasional gitu yang dia menentukan status keberadaan anggrek itu, tapi saya lupa namanya. Jadi dicek itu bisa jenis ini statusnya apa gitu di habitat. Oh, gitu ya. Ada yang statusnya sudah punah habitat ada. Karena seiring perkembangan zaman, alih fungsi hutan gitu, pasti nanti ke depan mungkin 10-15 tahun lagi sebagian yang ada di sini di habitat sudah nggak ada. Ini non sewu ini. Ini ilmunya dari mana ini, Mas Anton ini? Ilmu anggrek ini. Kuliah atau saya kursus atau saya enggak pernah belajar secara resmi gitu. Jadi saya belajar otodidak dari membaca, dari ngobrol dengan teman, dengan teman-teman mahasiswa gitu. Karena di sini sering dipakai untuk penelitian mahasiswa. Jadi saya sering banyak belajar dari teman-teman mahasiswa. Oh, siapa, Mas yang udah pernah yang penelitian di sini? Kebanyakan dari teman-teman Fakultas Biologi UGM. Oh, biologi. Ada yang studi strata 1, S2 maupun S3. Penelitiannya di sini? Penelitian di sini. Apa yang mereka lakukan di sini, Mas? Oh, banyak. Jadi kalau mau meneliti anggrek itu banyak sekali yang mau diteliti. Jadi mulai dari fisiologi tanamannya, kemudian isolasi jenis mikoriza yang di masing-masing anggrek, terus kemudian tingkat daya kerentanan terhadap daya cekam tanaman, banyak sekali yang bisa diteliti. Saya kalau ingat mikoriza ingat Mas Riksi ini. Oh iya, dia juga cerita mikoriza. Kalau dia orang pertanian mesti paham mikoriza. Paham ya, beliau punya produk sendiri tuh. Ya. Jadi gini ya, anggrek itu kan merupakan tanaman yang unik sebetulnya. Karena sama Tuhan anggrek itu berbeda dengan tanaman yang lain. Jadi berbeda misalnya seperti tanaman kacang atau jagung gitu ya. Kalau tanaman kacang jagung itu kan dia dari biji itu sudah dibawahi bekal makanan untuk tumbuh awal dalam bentuk endospermae. Tapi kalau anggrek itu biji anggrek itu tidak ada bekal makanan untuk tumbuh. Nggak punya apa-apa dia. Nggak punya apa-apa. Jadi dia kalau nggak ada yang memberi makanan biji itu ya dia nggak akan hidup. Nah, kalau di habitat yang memberi makanan itu si mikoriza itu. Mikoriza itu jamur.
Jamur ya. Nggih, makanya kalau di luar habitat perbanyakannya in vitro di kultur. Gitu. Boleh jalan ke sana kita? Boleh, mari silahkan. Apa aja nih koleksinya di ini, namanya apa ini, namanya tempatnya Mas Anton ini? Balai Lawang Spesies Orchid. Balai Lawang Spesies Orchid. Iya. Kalau di Facebook? Spatulata, spatulata. Spatulata, spatulata. Wah, ya, back to nature kita ini. Jadi kembali ke alam bener Mas ini ya? Iya. Jadi kalau disebutnya lebih sebetulnya bukan kebun sebetulnya, lebih pantasnya disebutnya itu hutan anggrek gitu, karena memang apa namanya, kondisinya ya mirip-mirip hutan kayak gini, banyak rumput, banyak nyamuk, banyak ular, ada katak pohon, ada laba-laba, ada semut, ada ulat. Nggak di insek. Enggak. Kenapa? Karena nanti merusak ekosistemnya yang ada. Oh. Jadi ini kan misalnya ini tanaman ini dengan yang anggrek yang ini kan mereka berkomunikasi sebetulnya. Berkomunikasi Mas ya? Iya, rumput ini dengan anggrek itu kan berkomunikasi. Begitu ini diambil, dia akan kehilangan koncoku neng di gitu. Wah, ini sama kayak filsafat nggak ini Mas? Wah, ya enggak. Enggak ya? Enggak. Ya tapi memang logikanya begitu. Namanya makhluk hidup ya? Iya, karena ini makhluk hidup. Makhluk hidup. Gitu. Pemulia bener sama ini ya. Jadi dengan rumput yang di bawah pun mereka berkomunikasi. Ada satu diambil gitu mereka mencari. Dipindah 1 meter saja dia sudah stres. Jadi anggrek ini nggak di insek, nggak di fungi, nggak? Pupuk? Tanpa pupuk sama sekali. Oh, jadi memang, apa tadi? Kembali ke alam ya Mas? Iya, duplikasi habitat. Duplikasi habitat. Ya, anggrek itu kan dia mengambil unsur hara itu kan khususnya dari air dan udara. Nah, kita kembalikan ke situ aja. Jadi cukup dengan yang penting secara tumbuhnya terpenuhi, kemudian sirkulasi udara bagus, pasti hidup. Pasti hidup ya. Nggih. Dan ini anggrek spesies ya. Indonesia. Ya. Kalau ngomongkan jeler nih, kalau ngomongkan cantik ya nggak cantik Mas ya, nggak subur, nggak gendut-gendut, ngerumpung, tumbuh semua. Kalau yang gendut-gendut di atas itu nanti ada yang gendut-gendut. Oh, di atas tanpa ya? dipupuk pun bisa gendut. Bisa Mas? Bisa, misalnya kita ke sini. Lah, ini tanpa dipupuk. Oh iya ya. Ini tanpa dipupuk. Jadi prinsip saya sebetulnya selama tanaman itu hatinya seneng ya dia akan sehat. Sama seperti kita. Jadi kalau dia punya duit. Iya jelas kalau kita itu. Iya. Nah sama seperti tanaman seperti anggrek gini, kalau dia dibuat merdeka gini ya dia seneng pasti dia. Artinya terus kemudian akan membentuk antibodi untuk mempertahankan diri dari cekaman baik itu cuaca maupun hama, itu jadi lebih kuat. Sama seperti kita, jadi kalau kita itu sehat kan tidak gampang kena flu misalnya. Imunitas tubuh. Nah, imunnya lebih tinggi. Logikanya simpelnya seperti itu. Iya, jadi ibaratnya kalau yang kan ada jenis anggrek yang kata orang susah handlingnya, jadi karena dia sejak bayi sampai dewasa kan di bawah dalam greenhouse. Nah begitu dia keluar dari greenhouse kan dia kaget, stres, ngedrop dan lain sebagainya. Nah kalau kami menganalogikan di sini itu sama halnya seperti ayam potong. Ayam potong itu kan dipacu 40 hari dia sudah besar bisa dipanen, tapi dia rentan terhadap cekaman, kaget mati. Kaget mati ya. Iya, nah sama seperti itu. Jadi tanpa pupuk, tanpa insek, tanpa fungi, tanpa pupuk ya. Dan berbunga Mas. Dan berbunga. Ini apa ini, jenis apa ini? Ini Discaler forma tanimbar. Oh tanimbar ya. Iya, Dendrobium Discaler forma. Ada berapa spesies ini di sini Mas? Ada 526 spesies. 526 spesies ya. Iya. Dan semuanya dari jungle dulunya ini. Ada yang tidak. Karena yang hibrida. Oh bukan, jadi hasil kultur. Oh hasil kultur ya. Hasil kultur, jadi selfing atau seedling. Selfing atau karena misalnya yang dari Papua Nugini itu kan kita nggak mungkin dapat plant jungle dari sana. Jadi ada yang dulu saya beli induan dari Jawa Timur gitu, terus kemudian kita perbanyak di sini.
Loh, ini belakang ini apa nih Mas yang berbunga itu? Ini Discalor Tanimbar juga. Oh, itu ya? Ya sedang musim bunga, Discalor Tanimbar banyak sekali yang sedang bunga. Silir. Silir. Wah gelap ya. Gelap. Iya. Oh itu masalah yang kelihatan bagus di sana itu, yang sana itu. HP-nya ini Mas. Wah. Nah itu yang di tengah itu Mas, sana itu Mas. Oh ini ya. Ya, itu kayaknya posisinya bagus itu. Silir biar tidak backlight. Ya tidak backlight. Jadi kayunya ini kayu apa aja nih Mas? Yang dipakai untuk menempel kayu pohon glirisidia. Ya, seperti ini ya, glirisidia. Saya ini ya? Mungkin di daerah lain ada tapi mungkin namanya berbeda. Kelor. Bukan kelor, glirisidia. Kalau orang Jawa kleriside. Oh, kleriside. Ya. Oh, kleriside ini kayak gini ya Mas? Ya, kleriside. Nah, ini sebetulnya bisa menjadi pupuknya si anggrek kalau kita mau memproses. Oh. Ya. Jadi Ini. yang dijual kleriside yang di laut-laut itu. Ya. Ya bisa jadi. Karena yang fosilnya dia gampang hidup, terus kemudian rayap juga nggak mau. Nah, ini juga Tanimbar. Oh, ini Tanimbar ya. Discalor Tanimbar. Discalor forma Silir. Tanimbar. Silir tuh. Wah. Ada jenis Discalor lain tapi baru mau bunga belum mekar. Wah, ini di sini ini nggak ada ini anggrek-anggrek Thailand. Oh, nggak ada. Hah? Nggak ada. Kan cintailah produk-produk Indonesia katanya. Cintailah produk-produk Iya. Indonesia. Cintailah produk-produk Indonesia ya. Anggrek. Kita coba belajar tahu tentang anggrek yang Indonesia punya. Ini kan punya kita semua. Wah, ini berarti cinta NKRI-nya. Oh ya jelas. Hah? Oh jelas. NKRI harga mati Mas ya. Oh iya, dan tragisnya itu kan beberapa sekarang ini saya tidak tahu karena kemudahan teknologi atau apa gitu. Anggrek-anggrek Indonesia itu bisa ditemukan di pasar black marketnya, misalnya kayak di Vietnam, di Malaysia itu sampai sana. Wah, sampai sana. Sampai sana black market. Jadi misalnya kayak anggrek-anggrek Papua gitu, di sana dijual. Nah, saya juga tidak tahu itu sampai sananya caranya bagaimana, saya tidak tahu. Sudah pernah ke sana, Mas? Oh, belum pernah. Kan ada di postingan-postingan itu ada. Oh, postingan-postingan. Iya. Saya lihat di postingan-postingan gitu. Kan itu kan ironis buat kita. Terus kalau nanti habis anak cucu kita cuma kebagian lihat foto aja. Masya Allah. Iya toh. Anak cucu kita besok itu loh, generasi kita di bawah kita mungkin 3-4 generasi di bawah kita kan paling hanya melihat foto saja. Oh ini loh Discalor Tanimbar itu seperti ini gambarnya gitu. Mas Anton, pengetahuan Mas Anton ini kan nggak main-main ini kalau saya ngobrol ini. Kenapa? Ini aktif di organisasi anggrek. Oh enggak, saya tidak ikut organisasi anggrek apapun. Mandiri, merdeka, dan berdaulat ini ya? Ya betul. Mandiri, merdeka, dan berdaulat. Oh iya. Keren sampean ini, asli Ya. keren ini. Ya, sering banyak teman-teman dari lintas profesi ke sini ngobrol. Ada yang polisi, ada yang tentara, ada yang Oh boleh dokter. silaturahim ke sini boleh? Oh, boleh, tidak harus beli ke sini, ngobrol saya temani. Gitu ya? Mau ngobrol apa saja, mau ngobrol anggrek, mau ngobrol hobi, mau ngobrol apa saja, bebas. Saya sediain kalau pas ada kopi, tapi Oh, tapi masnya nggak kebagian kopi karena lah tadi buru-buru. Kita ke atas. Oke. Ya. Wah ini ya. Jadi Loh, ini urusan mindset ini, mindset ya pola mindset pikir. betul, mindset. Kenapa dulunya kok nganu anggrek Mas? Karena saya hobi anggrek sejak dari sekolah. Oh. Saya hobi anggrek dari sejak sekolah. Terus anu apa namanya? Intens merawat ini? Dari 2014. Dari 2014. Dulu awalnya saya juga koleksi pertama saya juga ada yang hibrid, ada yang ini. Cuman akhirnya terus kemudian lambat laun saya berpikir jadi anggrek itu ada yang bisa dijadikan investasi gitu. Jangka panjang. Nah, yang bisa dijadikan investasi ya jenis-jenis anggrek spesies ini. Mungkin kalau sekarang nilai anggreknya mungkin di kisaran 500.000 gitu. Tetapi mungkin 5-6 tahun ke depan harganya mungkin 10 kali lipatnya. Karena Kalau di hidup habitat- Mas? Kalau hidup ya. Karena di habitat sudah habis ini yang besi. Ini jenis apa ini Mas? Ini besi. Violasio flaven, Dendrobium violasio flaven Papua. Besi semua ini Mas? Besi semua sampai sana itu. Dari mana dapatnya ini? Ini dulu saya punya indukan, terus kemudian dikultur sendiri, disemai sendiri. Ini tinggal separuhnya ini.
besinya ini Lah yang separuh kemana? sudah diadopsi. Oh sudah diadopsi.